Rasul SAW mengatakan, "Ballighu anni walau ayat," sampaikan dari aku walaupun satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh di Masjid Al-Ikhlas yang kami hormati, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah pertama-tama kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, terutama nikmat sehat dan nikmat sempat, begitu juga nikmat iman dan Islam, sehingga kita alhamdulillah dapat melaksanakan salat subuh berjamaah. Walaupun cuaca pada saat ini agak dingin, sejuk, ya, sehingga memungkinkan kita untuk tidur itu lebih enak. Tapi alhamdulillah atas nikmat tersebut. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, kata Allah. Barang siapa bersyukur kepada Allah, akan aku tambah nikmatnya, dan sesungguhnya barang siapa kufur, sesungguhnya azabku sangat pedih. Mudah-mudahan rangkaian kita subuh pada hari ini, duduknya kita bersimpuh di masjid ini adalah bentuk salah satu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah menambahkan nikmat-nikmat yang lain, terutama nikmat sehat dan nikmat kesehatan. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya tentunya berharap akan syafaatnya beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini, ya, kajian kita 2 mingguan di masjid ini alhamdulillah berlancar. Izin pada hari ini mungkin perdana menyampaikan kajian ataupun kuliah subuh di masjid ini. Walaupun selama ini sudah berjalan berlangsung, yang diisi oleh para ustadz-ustadz dai kota. Ya, sebagai cerita ini orang baru juga nih, bukan baru jamaah baru nih, baru ya berani untuk nampil atau ngisi pada masjid-masjid atau maupun musola-musola. Ya, karena ini baru juga direkrut. Ya, di awal cerita, kalau boleh cerita, ketika di tahun pembelajaran ini, ya, ketika itu tanggal 17 Agustus, tanggal 17 bulan Juli, ya, di awal ya. Biasa di awal-awal anak-anak masuk sekolah, kita mengumpulkan anak-anak, memberikan nasihat, memberikan wejangan, memberikan arahan-arahan. Ya, bahwasanya anak-anak juga pada hari ini hari pertama, dan kita ketahui ada beberapa guru atau guru-guru kalian ada yang keluar atau resign. Ya, karena tahun baru biasanya ada guru yang keluar kan. Ini guru yang keluar ini alhamdulillah beliau ada rezeki yang baru, lulus P3K. Tapi kami ada beberapa guru yang masih tetap di sini. Alhamdulillah, mudah-mudahan ada rezeki lain. Kataku tadi kan, akhir cerita singkat, jadi malamnya itu dapat WA bahwasannya besok disuruh datang hadir untuk bintek sebagai dai kota. Nah, juga siapa yang ngusul ke ini? Yang daftar ida, ya, apa tuh minta juga ida. Ya, ada rupanya ada yang ngabarin untuk besok datang, ya, bawa materai, bakal foto KTP,
bawa fotokopi kakak dan sebagainya. Alhamdulillah ya, itu di situ rupanya rezeki itu. Mungkin doa tadi itu kan. Bapak Ibu yang kami hormati, ya alhamdulillah ya kita tidak duga-duga dan tidak sangka-sangka. Artinya oleh karena itu ya alhamdulillah namanya rezeki kan. Jadi baru beberapa bulan ini saya sendiri pribadi artinya orang baru di dunia dai kota. Ya mungkin yang lain-lain seperti Ustaz Sobri, Ustaz Darsono mungkin lalang lintang di dunia kemasjidan dan musola. Bapak yang kami hormati, ya izinkan pada hari ini bukan menceramai, bukan menggurui, tetapi ya sama-sama belajar. Ya, mudah-mudahan ya sekali niat kita pada subuh hari ini adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan itu ya mudah-mudahan dapat diterima. Ya kalaupun nanti ada yang kurang tepat itu mudah-mudahan ya dari saya sendiri. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengistilahkan manusia ini ada beberapa istilah atau ada beberapa penamaan. Ya, di dalam Al-Quran ini Allah menyebutkan manusia itu dengan bermacam-macam penamaan. Yang pertama yaitu Bani Adam. Ya, jadi Bani Adam artinya kita ini merupakan keturunan cucu Adam itu. Ya, jadi semua manusia yang terlahir di dunia ini merupakan Bani Adam tanpa kecuali. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya Bani Adam khudhi zinatakum inda kullil masjid." Kata Allah itu, wahai Bani Adam, ya, pakailah pakaian yang indah setiap engkau masuk masjid. Jadi Allah di sini memanggil kita manusia ini dengan bahasa dengan nama Bani Adam. Ya, sekali Bani Adam artinya ya kita semua adalah keturunan dari Nabi Adam alaihissalam. Ya. Jadi kita Bapak Ibu sekalian, ya kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyebutan Bani Adam. Pada hakikatnya kita adalah keturunan Nabi Adam alaihissalam. Bapak Ibu yang kami hormati, yang kedua Allah menyebut atau memanggil manusia itu dengan kata atau dengan istilah basyarun. Ya, arti basyarun itu ya secara biologis manusia itu mempunyai naluri keinginan hawa nafsu. Basyarun dikatakan basyarun artinya manusia itu memiliki rasa lapar, rasa haus dan sebagainya, sehingga manusia itu perlu makan dan perlu minum. Ya, nah itu dikatakan basyarun itu. Artinya basyarun itu manusia itu secara biologis mempunyai kecenderungan ingin makan, ingin minum dan ingin berkeluarga atau beristri dan bersuami. Ya, itulah dikatakan basyarun. Ya. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Qul innama ana basyarun mislukum yuha ila annama ilahukum ilahu wahid." Ya, ada kata-kata basyarun. Artinya basyarun itu adalah ya manusia artinya. Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku hanyalah manusia biasa seperti kalian yang diberi wahyu untuk menyampaikan bahwa Tuhan kalian adalah Tuhan yang Maha Esa. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya manusia biasa, ya, sama dengan kita. Jadi Nabi Muhammad SAW hanya diberikan oleh Allah untuk menyampaikan wahyu. Pada hakikatnya, pada sesungguhnya Nabi Muhammad SAW adalah basyarun. Artinya Nabi Muhammad SAW sama dengan kita. Artinya perlu makan, perlu minum, perlu berkeluarga dan sebagainya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memanggil manusia ini dengan kata-kata basyarun. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, jadi basyarun ini yaitu mengungkapkan bahwasanya kita tadi. Jadi kata-kata basyarun. Yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala atau dalam Al-Qur'an memanggil manusia itu dengan kata-kata insan.
Ya, jadi insan. Arti insan itu artinya manusia memiliki akal, memiliki kecenderungan untuk berpikir, sehingga manusia itu mampu menyerap ilmu pengetahuan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 3 dan ayat 4 dikatakan khalaqal insan 'allamahul bayan. Kata Allah, Dia menciptakan manusia, mengajarkan mereka pandai berbicara. Jadi Allah Subhanahu wa taala memanggil kita ini, menyebut kita ini dengan kata-kata insan. Ya, insan ya dalam bahasa Arab itu dan diambil dari bahasa Nasya Yansa yang artinya lupa. Nah, jadi kalau kita sering lupa, Bapak Ibu, ya wajar. Ya, karena Allah menciptakan manusia itu dengan sifat pelupa. Dengan bahasa tadi, dengan penamaan lupa tadi, Nasya Yansa lupa, ya, sehingga kita sering lupa gitu. Ya, tidak ada manusia yang tidak ada yang lupa. Ya, kalau tidak lupa gawat juga gitu nih. Apa-apa yang buruk terkenang terus ini. Ya. Ya, hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak dienak dibicarakan, dilihat, dikenang lagi, ya akan membuat kita ya tidak baik. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan sifat pelupa. Ya, dengan sifat lupa itu maka kita disebut insan. Ya, jadi insan. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, kata-kata insan itu dari artinya dari bahasa Arab itu Nasya Yansa. Kalau dilihat di kamus dalam bahasa Arab itu Nasya Yansa itu artinya lupa atau pelupa. Jadi wajar kalau kita sering mendengar kata-kata manusia itu sering dikatakan manusia pelupa. Ya, karena itu sifat tadi ya Allah memanggil, menciptakan manusia itu dengan kata-kata insan. Bapak Ibu yang kami hormati, ya dengan kata insan ya kita diberikan akal tadi, memberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk berpikir, ya, mencari pengetahuan atau ilmu-ilmu sehingga kita bisa mengembangkan ilmu tersebut sehingga insan menjadi insan yang kamil atau insan yang sempurna. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, dalam Al-Quran Allah memanggil dengan kata-kata An-Nas. Banyak dalam Al-Quran Allah memanggil manusia itu dengan kata-kata An-Nas. Ya, dalam surah An-Nas itu banyak sekali. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, dan seterusnya. Ya, artinya di sisi ini Allah menjadikan manusia itu ya bentuk yang berjamaah, ya berkelompok. Ya, jadi manusia itu diciptakan bersosial. Oleh karena itu manusia dalam Al-Quran, ya ayuhan nas wa'budu rabbakum alladzi khalaqakum. Ya ayuhan nas, wahai manusia, kata Allah, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan dari orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi dalam Al-Quran itu banyak sekali ungkapan-ungkapan, istilah-istilah dalam penyebutan manusia, ya, yang ini disebut An-Nas. Jadi An-Nas itu ya artinya manusia itu suka, senang yang namanya berkelompok, hidup bermajemuk, ya, hidupnya bersama-sama sebagai manusia sosial. Tidak bisa manusia itu hidup hanya sendiri-sendiri. Nah, dalam Al-Quran kata-kata An-Nas itu berulang-ulang dan banyak sekali disebut berulang-ulang sampai sebanyak 179 kali disebut dalam Al-Quran itu kata-kata An-Nas. Jadi sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaannya, dengan kemujizatan Nabi Muhammad SAW, manusia itu sering atau disebut diulang-ulang banyak sekali dalam Al-Quran. Artinya manusia yang mempunyai potensi sebagai manusia yang hidupnya sosial, bersosial, ya, sebagai makhluk sosial tentunya kita ya berinteraksi dengan satu dengan lainnya,
sehingga kita menjadi kelompok-kelompok yang majemuk, kelompok-kelompok yang bermacam tipe dan suku dan bangsa. Bapak Ibu yang kami hormati, yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala memanggil manusia itu dengan kata ins. Arti ins itu artinya manusia itu tidak liar atau tidak biadab. Istilah ins berkebalikan dengan atau lawan kata insul ada dengan kata-kata jins dalam Al-Quran itu. Jadi jin yang bersifat metafisik atau tidak bisa dilihat, lain dengan manusia bisa dilihat, bisa dirabah dan sebagainya, tetapi jin adalah makhluk yang gaib yang tidak bisa dilihat dan tidak bisa dirabah, dan manusia ataupun jin itu adalah makhluk yang liar, ya, sehingga jin bisa hidup bebas di alam yang tidak dapat dirasakan oleh panca indera. Jadi jin itu ya makhluk gaib yang tidak bisa kita lihat dengan panca indera kita atau tidak bisa kita rasakan dengan panca indera ini. Jadi sekali lagi Allah Subhanahu wa taala dengan kata-kata insa. Jadi dalam Al-Qur'an dikatakan wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin. Dan demikian kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu syaitan-syaitan dari jenis manusia dan jin. Jadi dalam Al-Quran ada kata-kata insa, artinya insa itu berlawanan daripada kata-kata jin. Dalam Al-Quran kata-kata ins berbarengan selalu dengan kata-kata jin, ya, kata-kata jin. Wa ma khalaqtul jinna wal ins, misalnya dalam surat apa itu? Jadi tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Bapak Ibu yang kami hormati, ya, yang terakhir adalah penyebutan manusia di dalam Al-Quran adalah dengan bahasa, dengan istilah abdun. Abdun ini artinya hamba, ya. Jadi sebagai manusia kita harus tunduk dan patuh kepada perintah dan syariat Allah Subhanahu wa taala, karena abdun artinya hamba. Penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala artinya kita itulah dikatakan abdul. Jadi semua manusia ini dipanggil oleh Allah dengan kata-kata abdul. Inna fi dzalika laayatin likulli abdin munib. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Tuhan bagi setiap hamba yang kembali kepadanya. Jadi kata-kata abdul dalam Al-Quran juga sering diulang-ulang, ya, dengan ungkapan-ungkapan tersebut tidak kurang dan sebanyak 139 kali kata-kata abdul yang disebutkan dalam Al-Quran. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi banyak sekali istilah-istilah atau penamaan-penamaan, penyebutan diri kita ini sebagai manusia di dalam Al-Quran tadi itu banyak sekali, ya. Jadi mungkin barangkali kita hanya mendengar kata-kata insan, anas, tetapi dalam hal lain ada namanya kata-kata basyarun, ya, kata-kata ins. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya dengan penamaan manusia dengan di dalam Al-Quran tadi, tentunya apa fungsi kita sebagai manusia. Ya, oleh karena itu dalam Al-Quran ada dua fungsi manusia. Yang pertama fungsi sebagai hamba atau sebagai penyembah. Ya, di dalam Al-Quran dikatakan wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Kata Allah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali hanya untuk beribadah. Jadi fungsi kita ini hanya untuk menyembah. Menyembah kepada siapa? Yaitu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta, ya, Sang memiliki kekuasaan langit dan bumi. Jadi manusia kita ini diciptakan hanya untuk beribadah atau menyembahnya, ya. Jadi kalau ada manusia tidak beribadah, ya tidak, ya bagaimana lagi dikatakan, ya, sedangkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan diri kita ini
manusia ini adalah untuk menyembahnya, beribadah kepadanya. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia, kata Allah, ya kecuali untuk beribadah atau menyembahnya. Jadi kalau kita ada manusia tidak sholat, tidak berpuasa, dan tidak lain sebagainya, ya kira-kira gimana lagi Allah ini memberikan kesadaran kepada kita? Bagaimana manusia ini ya harus tahu diri lah, ya lah tinggal di bumi Allah, memakan dan minum dari rezeki Allah, tetapi mereka tidak taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyembahnya. Kira-kira kalau kita nih dengan manusia ada yang ngontrak tempat kita, ya mungkin cepat-cepat kita usir kalau bulan tidak bayar, atau apa tuh listrik tidak bayar, tapi ngontrak di tempat kita. Nah, hingga kita berpikir sendiri, kalau kita sebagai manusia hamba Allah tidak beribadah, ya mungkin kalau seperti itu mungkin kita diusir, ya. Iya, pindah bumi kalau baca deh, kalau ada bumi lain. Jadi sekali lagi Bapak Ibu yang kami hormati, ya mudah-mudahan kita sadar betul bahwasanya kita ini adalah diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya, ya sehingga kita ya benar-benar menjadi manusia yang abdul, ya hamba-hamba yang patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan juga yang lain jamaah masjid ataupun masyarakat tersebut khususnya menjadi hamba-hamba ataupun manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu Bapak Ibu yang kami hormati, tujuan diciptakan manusia adalah sebagai khalifah. Khalifah itu artinya mandataris Allah Subhanahu wa taala atau sebagai wakil dari Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wasilah atau menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala, memberikan pencerahan-pencerahan, memberikan nasihat-nasihat kepada manusia yang lainnya. Inilah tugas kita sebagai khalifah, yaitu memakmurkan bumi, menyelamatkan bumi dari kerusakan-kerusakan ini. Artinya kita ini, itulah yang artinya khalifah. Jadi ada juga mengatakan di sisi lain yang kami sebutkan di awal, ada juga penamaan manusia itu yang terakhir adalah khalifah. Jadi manusia itu dikatakan disebut juga sebagai khalifah. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30 dikatakan wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, kata Allah, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah, jadi menjadikan seorang manusia pada waktu itu. Yaitulah diciptakannya Nabi Adam alaihissalam. Jadi Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikat bahwa Allah ingin hendak menjadikan seorang khalifah. Ya, jadi khalifah itu adalah ya sebagai mandataris Allah, artinya memberikan keselamatan, memelihara bumi dan langit ini dari ancaman-ancaman kepunahan. Bapak Ibu yang kami hormati, ya dari fungsi-fungsi tadi atau tugas-tugas kita tadi sebagai manusia, tentunya kita terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, terus bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita sadar betul kita adalah Abdullah atau hamba Allah, dan juga diberikan tugas sebagai khalifah, artinya memberikan kenyamanan, memberikan kebaikan-kebaikan di dunia ini, terutama di bumi ini. Bapak Ibu yang kami hormati, ya barangkali itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Ya nama juga pemula, artinya baru belajar, jadi itulah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan berkenan kepada Bapak Ibu sekalian. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi di lain waktu dan lain kesempatan. Ya, ini nih keliling ini. Jadi harus keliling setiap bulan itu satu masjid, satu mushola. Baik, kita akhiri dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasyakirin hamdan amin hamdan yuwafi'u kafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah, wa hamman wa ghamman illa farajtah, wa la dainan illa qadaitah, wa la maridan illa syafaitah, wa la aiban illa satartah,
ولا ذنبا إلا غفرته ولا سافرا إلا وصلته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وسمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي بها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.